Assalamualaikum, halo semuanya, ketemu lagi di YouTube channelnya Gita Pantry Diary. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Aku share lagi ya aktivitas aku. Nah ini aku yang nampak di video ya, aku lagi ngebersihin kulkas karena aku lihat kok tiba-tiba kulkasnya kok kotor ini ternyata ya. Karena udah lama aku tuh nggak belanja mingguan dan aku tuh asal taruh-taruh aja dan kemarin kan terakhir aku baru bikin puding ya, jadi ada beberapa apa ya kayak susu, terus evaporasi dan puding-puding masuk di sini ya. Terus ada lengket-lengket gitu ya kan karena puding itu mungkin ada yang tumpah, adonannya belum aku lap, terus kemudian dia pas aku taruh di kulkas tuh nempel. Ya udah deh, jadi sebelum aku belanja, aku langsung aja lap-lapin di kulkas biar bersih ketika aku masukin bahan makanan ya teman-teman. Nah ini aku tuh mau belanja mingguan ya, di mingguan kedua ya di bulan November ini, karena mingguan pertama kan aku nggak belanja ya karena nggak bisa ke pasar. Jadi untuk budgetnya kan yang seharusnya 150, aku jadi bawa uangnya 200.000 ya. Kenapa cuma 200.000? Karena aku sisain aja ya, siapa tahu nanti pas di tengah-tengah hari aku tuh mau belanja harian atau mau belanja lauk atau mungkin ada bumbu yang kurang, bisa aku ambil dari belanja mingguan yang sisa yang aku gak ambil ya dari sisa mingguan yang pertama. Nah ini aku sudah letak-letakin barang-barangnya, sudah aku lap-lapin, jadi alhamdulillah ya sudah bersih lagi kulkas aku ini ya teman-teman. Nah ini adalah bayam, ini tuh sudah hampir 2 mingguan teman-teman di kulkas aku dan masih alhamdulillah ya masih bagus, masih seger. Dan itu tadi untuk tisunya sebelum aku letakkan kembali aku ganti ya yang baru ya teman-teman. Nah ini masih ada sisa terong satu, ini aku masukin lagi aja terongnya. Dan sepertinya minggu ini aku nggak beli terong ya teman-teman. Nah ini toge juga udah berapa minggu ya, sekitar 2 mingguan dan alhamdulillah ya masih seger. Ya masih ada ya coklat-coklat sedikit tapi masih layak ya untuk dimasak. Nah ini aku simpan lagi ya ke dalam kulkas, jadi minggu ini aku nggak beli toge ya teman-teman. Nah ini adalah sisa kemarin juga, ada tomat dan jeruk nipis. Oke, nanti di video ini aku juga bakalan share ada 4 manfaat belanja mingguan ya untuk kita-kita para emak-emak gitu ya teman-teman. Apa aja sih manfaatnya, bisa dipantengin ya video aku sampai selesai. Terima kasih. Dan terima kasih ya yang sudah ngeklik videoku ini. Semoga ada manfaatnya ya di videoku ini dan ada hal positifnya ya teman-teman. Dan itu tadi ada sisa puding ya yang belum aku makan. Terus kemudian tadi ada bumbu racik ya untuk ayam goreng. Oke nih lanjut aja, sudah di ke pasar aja ya. Ini tuh setelah subuhan gitu. Ini di hari Sabtu kalau nggak salah ya, aku belanjanya di hari Sabtu. Langsung aja ke bagian ayam, ini 1 kilonya 37.000 ya. Kemarin itu pas aku hari Sabtu, nah aku tuh beli 1 kilo, terus kemudian minta dipotongin kecil-kecil untuk dada, sayap, sama paha. Lalu didiskon ya sama bapaknya, jadi 35.000 aja aku bayarnya, lumayan ya dapat diskon 2.000. Nah kemudian lanjut aja ke bagian daging, ini 1 kilonya 125 ya, aku beli cuman setengah kilo. Jadi dibagi dua ya, seperempat untuk aku dendeng dan seperempatnya untuk aku masak teriyaki. Jadi itu totalnya 65.000 rupiah ya teman-teman. Untuk teriyaki aku minta dipotongin kecil-kecil gitu ya. Terus kemudian untuk dendengnya aku potongin tipis-tipis, agak tipis gitu ya untuk dendeng ya teman-teman. Oke lanjut ke bagian sini, aku beli udang 25.000 sama aku beli ikan selar ya yang agak kecil gitu. Aku belinya 10.000 rupiah aja ya teman-teman. Di sini aku minta tolong orangnya untuk ngelepasin kepalanya gitu. Jadi biar pas aku di rumah itu nggak terlalu berat ya. Sebetulnya sih ngelepasin kepala nggak berat sih teman-teman. Dan sama aku beli ikan selar. Nah di sini aku lagi nungguin bapaknya pas ngebersihin udang. Di sini ada kerang. Aku tuh sempat tergoda ya pengen beli apa kerang, ya Allah beli banget mau ngomong kerang. Lanjut di sini aku tuh ada belanja bawang merah 7.000, bawang putih, cabai keriting, cabai merah besar, kemudian jeruk nipis. Kemudian aku juga beli tomat dan bawang bombay. Dan untuk harga sebetulnya sudah ada ya di layar, jadi sebetulnya aku nggak perlu lagi nyebutin ya teman-teman. Untuk jeruk nipisnya aku beli 3 aja, kemudian aku nggak beli cabai rawit karena aku lagi males nyambel ya teman-teman. Jadi mungkin minggu depan aja deh aku beli cabai rawitnya.
Kalau misalkan nanti di tengah-tengah hari Pak suami kepingin nyambel, itu nanti aku beli cabai rawit aja di warung atau di tukang sayur gitu ya teman-teman. Kali ini aku nggak belanja sayurannya teman-teman, cuman protein hewani sama perbumbuan aja. Jadi kalau mau tinggal beli aja di tukang sayur keliling. Oke, lanjut ya, di sini aku beli tempe dan tahu. Tempenya di sini harganya Rp3.000 yang ukurannya sedang. Kemudian aku beli tahu coklat ini ya teman-teman. Ini tuh harganya 5.000. Rencananya aku mau bikin kayak tahu isi gitu. Dan ini aku habis 8.000 ya di sini. Kemudian setelah itu aku beli ikan teri sisa Rp7.000. Dan jadi aku total belanja aku di minggu kemarin, di hari Sabtu kemarin ya, untuk minggu ini tuh Rp185.000. Nah ini kemarin itu karena kan aku kelupaan ya, kalau masih ada sisa uang 15 harusnya dipasin aja ya, bisa beli emping. Tapi aku lihat di dompet itu kok kayak nggak ada. Ternyata di selipan itu masih ada uang 20.000 teman-teman. Nah ini pas aku perjalanan pulang ada para empus ya minta jatah, jadi aku bagi sedikit ya. Oke, lanjut aja ke rumah. Aku tuh udah selesai, langsung bongkar belanjaan ya teman-teman. Oke, seperti yang sudah aku bilang, aku mau share ya apa aja manfaat belanja mingguan. Jadi sambil ngeliatin aku bongkar belanjaan, ini kan daging tadi ya sudah aku sebutin, aku beli setengah kilo dibagi 2 ya. Nah ini aku pindahin aja ke plastik ini, nggak perlu dicuci lagi ya kalau untuk daging. Nah yang pertama manfaatnya yaitu hemat biaya. Memang sih pengeluarannya tuh akan besar ya di awal, jadi kan kelihatannya tuh besar, tapi sebetulnya itu ringan ya ke belakangnya. Karena apa? Pertama, kita nggak perlu lagi beli bumbu-bumbu dapur setiap hari ya teman-teman. Kemudian juga bisa menghemat biaya transportasi karena nggak selalu kita itu keluar, dan hemat tenaga juga. Kalau sedikit-sedikit ke warung atau ke tukang sayur setiap hari pasti ada aja ya yang bakal dibeli di luar budget gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya seperti yang tadi aku bilang yaitu hemat tenaga ya, karena kan emak-emak itu udah sibuk banget ya teman-teman, di rumah itu banyak yang diurusin, dari urusan masak, urusan cuci-cuci, urusan anak, apalagi kalau anaknya sekolah kita ngurusin bekal. Jadi nggak perlu ya kita ke pasar lagi atau ke warung atau ke tukang sayur yang berkali-kali, jadi bisa hemat tenaga ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu masak jadi lebih cepat. Jadi kalau misalkan kita belanja mingguan dan kita food prep, biasanya memang di awal tuh capek ya, tenaganya tuh lebih capek dan memang biayanya lebih banyak yang dikeluarkan. Tapi nanti ke depannya itu misalkan 3 hari atau 5 hari atau 7 hari ke depan tuh kita bisa lebih hemat segalanya ya teman-teman. Termasuk hemat waktu karena masaknya bisa jadi lebih cepat. Oke, manfaat yang berikutnya yaitu perencanaan uang lebih teratur. Jadi belanja mingguan ini bisa dijadikan salah satu trik ya untuk mengamankan perencanaan uang, karena kan sudah dilakukan sejak awal ya untuk perencanaan uangnya ini. Jadi kebutuhan masak dari hari Senin sampai Minggu tuh sudah dibelanjakan di awal minggu gitu ya teman-teman. Terutama jika kita sudah bikin meal plan ya, jadi kita sudah ada rencana bakal masak apa di 5 atau di 7 hari ke depan ya teman-teman. Kalau belanjanya setiap hari, mungkin perencanaan keuangan bisa berantakan ya, karena kan setiap hari keinginan untuk memasak sesuatu itu bisa berubah-berubah ya. Jadi yang awalnya mungkin mau masak sayur sop, terus kemudian berubah jadi masak rendang, itu pastikan akan berubah ya untuk bahan-bahannya, otomatis keuangannya juga berubah ya. Oke, mungkin segitu dulu ya untuk aku sharing ya 4 manfaat belanja mingguan. Mungkin ada teman-teman di sini yang nonton mau nambahin, bisa langsung aja ya di kolom komentar. Dan aku mau nyapa-nyapa teman-teman semua dulu aja ya. Aku ini kan lagi ungkep ayam ya teman-teman. Ini ungkep ayam ini 5.000 ya aku beli bumbu ungkepnya. Jadi aku tambahin aja sama serai, daun, di sini daun salamnya aku kelupaan ya. Jadi cuma daun jeruk sama serai aja sih. Kemudian aku tambahin garam gitu ya. Dan ini alhamdulillah ya udah cukup enak. Kemudian di sini aku mau bongkar lagi yang lainnya. Sebelum aku berlanjut lagi ya untuk di video, aku nyapa teman-teman sedang ngapain sambil nonton videonya. Beraktivitaskah atau sambil rebahan? Aku temenin aja ya aktivitasnya dari sini. Semoga berjalan dengan baik ya sesuai diinginkan. Amin. Teman-teman sudah belanja mingguan kah? Kalau kalian lebih suka gimana nih belanjanya, harian atau mingguan? Atau mungkin 3 harian atau 5 harian gitu? Kalau aku ini kadang itu sebetulnya sih kepinginnya setiap minggu ya teman-teman.
Tapi ada kalanya aku tuh nggak bisa ya. Kalau misalkan di minggu ini aku belanja, minggu depan misalkan aku bisa ya alhamdulillah ya. Tapi kalau nggak bisa aku mungkin belanja di deket rumah ya atau di tukang sayur. Tapi biasanya aku itu untuk belanja 1 minggu tuh bisa lebih dari 1 minggu teman-teman. Makanya aku sisain uang ya, siapa tahu aku mau beli lauk gitu kan. Nah ini tadi aku juga beli bawang bombay 1 aja. Itu kan aku rencananya mau bikin daging teriyaki ya. Aku biasanya sih daging teriyaki tuh aku saus tiram sih teman-teman. Jadi sebetulnya daging saus tiram. Dan di video ini aku nggak bermaksud menggurui ya teman-teman. Karena sebetulnya kebiasaan masing-masing ibu rumah tangga itu berbeda-beda. Ada yang mungkin lebih nyaman untuk belanja harian, ada yang lebih nyaman mungkin belanjanya mingguan ya. Jadi masing-masing gitu ya teman-teman. Jadi aku nggak mau yang namanya ini ya menjudge seseorang. Di sini aku hanya sharing aja apa manfaat untuk belanja mingguan ya teman-teman. Mungkin ada yang mau sharing apa manfaat belanja harian, bisa juga ya di kolom komentar. Oke, di sini aku juga mau food prep untuk cabe. Aku campur aja ya cabe merah besar dan cabe merah keriting. Rencananya aku mau bikin stok balado gitu ya. Tapi sampai hari ini aku belum stok ya teman-teman. Masya Allah mager banget. Karena kayaknya aku tuh nggak ada waktu gitu loh teman-teman. Aku tuh sekarang ada tambahan ya untuk apa ya, untuk live ya di toko Orange. Bener-bener itu bikin nagih teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin kepingin banget nge-live tapi masih nggak pede atau malu, mulai aja dulu. Lumayan lah teman-teman. Ya untuk awal-awal mungkin masih tipis gitu ya untuk penghasilannya, tapi dicoba aja kan rezeki orang kan berbeda-beda ya. Juga untuk ngisi waktu luang yang pasti jangan sampai ini ya apa ya, meninggalkan tanggung jawab kita ya sebagai ibu rumah tangga. Nah ini aku juga nyimpen tomat, tadi kan aku beli 1 tomat, dan itu ada satu lagi tuh sisa yang 1 minggu atau 2 minggu kemarin ya, masih seger ya alhamdulillah. Kulkasku ini sudah sekitar 14 tahun ya. Kok 14 tahun ya? 10 tahunan. Jadi aku kan belinya di awal 2014 ya, di sekarang 2024 udah 10 tahunan. Cuman sedikit rusak yang pintu, betulnya sih nggak rusak, cuman harus ditekan gitu ya pas mau nutup karena tempo hari itu dibanting ya sama anak aku. Biasa ya anak-anak seharusnya dipasang itu untuk supaya nggak gampang dibuka, ada di toko Orange, tapi aku tuh kayak mager gitu buat beli. Nah ini aku udah simpen juga tadi ya, itu tahunya udah aku simpen di kotak biru, lalu tempenya gitu aja ya aku simpennya. Oke nih kalau teman-teman sendiri kalau food prep itu gimana nih, capek nggak sih? Aku tuh capek banget, padahal sih aku tuh belanjanya nggak banyak-banyak juga sih teman-teman. Aku tuh kadang ngelihat teman-teman ya di YouTube itu belanjanya tuh sampai berapa kotak gitu ya pas food prep. Itu Masya Allah tuh berapa jam ya food prepnya. Tapi memang sih setelah food prep itu bakal meringankan ya di kemudian hari, ketika masak tinggal cemplung-cemplung aja. Nah ini aku sudah taruh ya di kulkas, jadi sudah disimpan, dan pokoknya kalau sudah food prep dan udah disimpan di kulkas tuh udah tenang ya. Jadi setelah aku food prep, setelah aku beresin semuanya udah disimpan di kulkas. Dan terakhir ayam ya, ayamnya itu pokoknya setelah mateng, setelah diungkep, tunggu anget dulu baru aku masukin ke dalam kulkas ya teman-teman. Aku lalu sarapan dulu karena tadi sebelum apa ya, sebelum pulang ke rumah, setelah dari pasar kita beli nasi uduk ya. Jadi aku mau sarapan dulu. Ya ini juga ada ikan teri ya. Ini kelupaan di akhir, aku mau simpen juga ke dalam kulkas. Dan terima kasih ya teman-teman sudah mau nemenin aku untuk belanja mingguan sampai aku simpan. Dan ini aku juga masak nasi dulu ya, karena siapa tahu karena kan habis ya nasi aku, anak aku juga belum sarapan. Jadi terima kasih sekali lagi, semoga ada manfaatnya, ada hal positifnya, yang buruknya nggak usah ditiru ya teman-teman. Dan maafin ya kalau misalkan ada perkataan atau perilaku yang kurang sopan ya selama di videoku ini, karena kan aku hanya manusia biasa aja dan aku hanya sekedar sharing ya teman-teman. Karena untuk kebiasaan itu masing-masing ibu rumah tangga yang nggak bisa disamakan. Nah ini aku mau makan dulu, sarapan dulu nasi uduk. Sebelumnya kan ini aku beli 2 ya. Pak suami udah sarapan dulu karena kelamaan ya kalau nunggu aku food prep. Dan ini nasi uduknya tuh
beli juga ya gorengan kayak tempe menjes atau tempe apa ya, kalau di sini, kalau di Surabaya tuh bilang tempe menjes, sama bakwan juga. Jadi oke, aku sarapan dulu ya teman-teman. Ini tuh enak banget ya, ini tuh langganan nasi uduknya. Jadi kemudian siangnya baru aku pergi ya ke rumah neneknya Oma. Makanya aku libur masak dulu ya teman-teman. Selalu dukung YouTube channel aku ya teman-teman dengan cara like, komen, kemudian di-share ya jika suka dengan videonya. Jangan lupa juga di-subscribe, tekan tombol loncengnya supaya gak ketinggalan ya jika aku ada upload video baru. Terima kasih ya teman-teman yang sudah selalu share di tab komunitasnya. Terima kasih banyak ya. Semoga Allah ya yang membalas kebaikan kalian semua. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum. Dadah.